Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika kelas 6 bersama Bu Endang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan masih tetap semangat untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari diberi kemudahan dalam paham dan semoga bermanfaat di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah dekatkan, mudahkan jalannya menuju surga. Semangat ya untuk belajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyelesaikan soal presentasi operasi hitung pecahan, menyelesaikan masalah kehidupan yang berkaitan dengan persen. Persen. Kita sudah pernah mendengar tentang persen kan? Ketika kita di kelas 5, kita sudah belajar tentang persen. Ini adalah lambang dari persen. Ketika masuk ke dalam sebuah toko buku, tertulis diskon besar-besaran 30%. Apa sih maksudnya? Apa itu persen? Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. 30% itu sama artinya dengan 30 per 100. 25%, 25 per 100. Untuk lebih mengetahui tentang persen, kita amati kotak ini yuk. Ini ada 100 kotak. Kemudian 55 kotak diarsir dengan warna biru. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, menjadi 55 bagian dari 100. Atau bisa kita tulis 55 per 100. Jika kita ubah menjadi bilangan desimal, maka menjadi 0,55. Karena per 100 itu ada 2 angka di belakang koma. Dan kalau kita ubah menjadi persen, menjadi 55 per 100 atau 55%. Nah, sekarang kita lanjut pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan persen, kemudian perkalian dan pembagian persen. Pada penjumlahan dan pengurangan persen, maka langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan, kemudian ditambah persen. Sebagai contoh, 20% ditambah 15% itu sama dengan 20 ditambah 15 sama dengan 35%, menjadi 35%. Kemudian 70% dikurangi 10%, tinggal kita kurangkan 70 dikurangi 10, berapa? Ya, 60. Berarti hasilnya 60%. Tetapi untuk perkalian dan pembagian persen, maka sebelum kita hitung, kita ubah dulu menjadi pecahan. Sebagai contoh, nih 20% kali 10%, maka kita ubah dulu 20% menjadi 20 per 100 dan 10% menjadi 10 per 100. Kemudian baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 20 kali 10 sama dengan 200, kemudian 100 kali 100 sama dengan 10.000. Hasilnya sama dengan 200 per 10.000, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 50. Kemudian untuk pembagian, nah pembagian juga sama, kita ubah dulu menjadi pecahan. Ya, setelah itu karena dibagi, maka bilangan yang kedua kita balik, yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Ini mestinya 10 per 100, karena dibagi maka dibalik menjadi 100 per 10. Ini
Ini sama, pembilang kali pembilang, 20 kali 100 sama dengan 2000, 100 kali 10 sama dengan 1000, hasilnya sama dengan 2000 per 1000. Maka 20% dibagi 10% itu sama dengan 2. Kita masuk kepada contoh soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Di sini disebutkan dalam soal, Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket buku adalah Rp400.000. Santi harus membayar Rp320.000. Berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar? Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa satu paket buku harganya Rp400.000. Harga akhir satu paket buku setelah diskon adalah Rp320.000. Ditanyakan berapa persen diskon atau potongan harga buku. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Persentase diskon itu sama dengan besar diskon per harga awal kali 100%. Terlebih dahulu kita cari diskon yang didapat oleh Santi. Harga diskon itu sama dengan harga awal dikurangi harga akhir. Harga awal Rp400.000 dikurangi harga akhirnya Rp320.000. Maka hasilnya sama dengan Rp80.000. Kemudian kita hitung persentase diskon. Harga diskon dibagi harga awal kali 100%. Harga diskon ini dari sini Rp80.000 per harga awalnya Rp400.000. Kita kalikan 100%. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 1/5 kali 100%. Maka sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20%. Jadi persentase diskonnya adalah 20%. Soal berikutnya, Afgan sedang menghafal Quran surat Al-Ma'arij yang terdiri dari 44 ayat. Afgan sudah hafal sampai ayat ke-11. Pertanyaannya, yang pertama, berapa persen surat Al-Ma'arij yang sudah dihafalkan Afgan? Yang kedua, berapa persen surat Al-Ma'arij yang belum dihafalkan Afgan? Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita tulis diketahui. Jumlah seluruh ayat surat Al-Ma'arij adalah 44. Ayat yang telah dihafalkan 11 ayat. Ditanyakan persentase ayat yang sudah dihafalkan dan persentase ayat yang belum dihafalkan. Nah, penyelesaian untuk yang pertama, persentase ayat yang sudah dihafalkan, maka kita hitung dengan cara jumlah yang ditanyakan, berarti yang sudah dihafalkan di sini, per jumlah keseluruhan kali 100%. Jumlah yang sudah dihafalkan adalah 11 ayat, per keseluruhan ayat adalah 44. Kita kalikan 100%, ini 11/44 kita sederhanakan menjadi 1/4 kali 100%, maka persentase ayat yang sudah dihafalkan adalah 25%. Sedangkan persentase ayat yang belum dihafalkan adalah, kita hitung dulu, keseluruhannya 44, yang sudah dihafal 11, berarti yang belum dihafal 33, ya. Berarti persentase ayat yang belum dihafalkan adalah 33, dia dapat dari sini, per 44 itu jumlah keseluruhannya kali 100%, atau 3/4 kali 100% sama dengan 75%. Jadi persentase ayat yang belum dihafalkan adalah 75%. Kita coba lagi ya soal yang lain yang masih berkaitan dengan persen. Ayah
membeli buku seharga 150.000, ayah mendapat diskon 15%. Berapa ayah harus membayar? Nah, kita cari dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui adalah harga buku Rp150.000, kemudian diskonnya 15%. Ditanyakan berapa ayah harus membayar. Penyelesaiannya, kita pertama hitung dulu diskonnya. 15% kali 150.000. 15% sama dengan 15 per 100, kita kalikan 150.000, hasilnya 22.500. Berarti diskon yang diperoleh adalah 22.500. Kemudian uang yang dibayar ayah itu sama dengan harga awal dikurangi diskon. Harga awalnya 150.000 dikurangi diskonnya 22.500. Jadi harganya yang dibayarkan oleh ayah adalah Rp127.500. Jadi uang yang harus dibayar ayah adalah Rp127.500. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.